get a delivery tonight. You just wheel them on in here, and during busy periods we absorb the extra numbers down here. Kisah akan menceritakan pada seorang satpam yang baru bekerja di sebuah rumah sakit dan kebetulan si pria yang bernama Tony ini mendapatkan tugas pada waktu shift malam sebagai pengganti dari si perempuan bernama Lori, di mana Lori memberitahu semua tentang kegunaan alat yang berada di ruangan kontrol tersebut sesuai dengan arah yang ditunjukkan, termasuk ada sebuah telepon yang dapat dia gunakan apabila si Tony sedang membutuhkan bantuan. And then give me here tea, coffee. Lori meminta kepadanya untuk menunggu beberapa saat karena dia ingin memeriksa ke ruangan yang lain untuk memastikan apakah ada sesuatu yang belum selesai dibereskan. Well, if a meat wagon. Quiet as a grave. Setelah beberapa menit ketiduran, terdengar suara alarm pertanda ada seseorang yang ingin masuk dari pintu depan. Terlihat sebuah mobil. Tony memberitahu agar orang itu bisa menunggunya selagi dia sedang menuju untuk turun ke lantai bawah. Tiba di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya sebuah kantong jasad yang terletak dan si Tony pun merasa bingung entah siapa yang meletakkan jasad tersebut. Hello? Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Tony langsung membawa jasad itu ke ruangan penyimpanan mayat. Setelah diletakkan, dia keluar untuk kembali ke ruangan kontrol dan secara tiba-tiba, Are you alright? jasadnya terbangun. Secara perlahan dia mendekati untuk membuka, ingin memastikan apakah masih hidup atau secara kebetulan jadi bergerak. Tony langsung berlari karena merasa ketakutan sampai modal keluar dalam celana dan secepat mungkin masuk ke ruangan kontrol untuk menghubungi Lori meminta bantuan, dan secara tak sadar dia melihat ke CCTV. Ternyata jasadnya sudah menghilang dari ruangan mayat ketika menjenguk ke arah jendela dan tiba-tiba ternyata semua ini hanyalah rencana yang sudah diatur dari awal oleh si Lori bersama Ken serta beberapa timnya yang lain mengerjain si Tony untuk sebuah konten yang akan ditayangkan di televisi termasuk di YouTube. Tony yang menjadi panik langsung mengambil sepucuk pistol untuk menembak pemeran tersebut tanpa sadar bahwa ini semua hanyalah sebuah konten. Lori langsung turun ke bawah untuk memberitahu kepadanya agar tidak terjadinya penembakan terhadap si wanita tersebut. She can't hear him. She's off comm. She's on her own. Where's Sam? Tiba di sana, Lori memberitahu kepada Tony agar jangan melakukan itu. Dia menjelaskan semua bahwa ini hanyalah rencana yang sudah diatur dari awal. Secara perlahan, Lori berjalan ke arah Tony meminta pistolnya dan ternyata senjata yang digunakan melainkan hanya sebuah senjata yang terbuat dari bahan karet. Was she not one of those? no, she's just an underpaid actor. Like, just give me the gun before things. Setelah semua selesai, akhirnya berhenti untuk melanjutkan syuting dan akan mencari korban serta pemeran lain untuk melanjutkan episode ke selanjutnya. Mereka semua sangat bahagia atas pencapaian malam ini dan pastinya bisa mendapatkan view banyak serta penghasilan yang akan melimpah tanpa berpikir jika nanti ada korban yang kena serangan jantung. I'm on that show. Scream for his Georgia Scare campaign. Beberapa hari kemudian, mereka kedatangan bintang tamu baru, melainkan adalah Abby yang akan menjadi pemeran hantu di episode terakhir. Ken meminta kepadanya untuk berteriak seberapa mengerikan suara yang dikeluarkan sehingga telinga saya jadi kesakitan saat ngedit mendengar teriakan Abby yang kelewatan horor.
scare campaign's the next major scream queen. You're going to be a star. Singkat waktu, setelah semua persiapan sudah diatur, mereka akan membuat sebuah rencana tepatnya di sebuah rumah sakit yang sudah lama tak terpakai. Sambil menunggu kedatangan korban, pasukan tim segera mempersiapkan alat bahan speaker dengan komplit dengan wajah Abby yang sudah di make up agar si korban saat melihat menjadi sangat ketakutan. And hand. Echo filter on it too. Yeah, that's good. That's good. Great. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya korban sudah tiba di tempat lokasi. Lori langsung menghampiri bertanya beberapa hal yang tidak penting agar si korban bernama Rohan ini tidak merasa curiga. Dan di sini terlihat dari cara Rohan berbicara seperti orang yang baru sembuh dari penyakit gangguan jiwa atau seperti orang yang mengalami psikolog. Tapi entah, nanti ke depan kita akan tahu. Well, as the agency would have mentioned, we are a number of months. There's a girl. Is she a patient of yours? Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Rohan melihat anak kecil di jendela, melainkan si Abby. Saat pandangannya berpaling, si Abby langsung pergi ke tempat lain agar si Rohan menjadi bingung dan merasa ketakutan. Where did she go? Children here. Shall we? Just this way. Setelah panjang lebar bercerita, Lori mengajaknya ke sebuah ruang untuk mewawancarai si Rohan, bertanya beberapa hal seperti biasanya seorang dokter yang bertanya kepada pasien. Namun dengan tingkah laku yang semakin aneh, akhirnya Lori meninggalkan Rohan di tempat itu dan dia pergi ke ruangan kontrol tempat Ken bersama timnya yang lain agar secepatnya prank ini segera dimulai. You've seen my qualifications, my references. This particular development. The network wants next level. Explained beautifully up here. I'm sorry, I'm going to have to leave you for a moment. Untuk pembukaan pertama, Ken menyuruh timnya membuka pintu dengan sebuah alat yang sudah dipasang dari belakang, ditambah suara backsound agar terlihat menyeramkan saat pintunya terbuka. Rohan merasa bingung dengan pintu yang terbuka sendiri. Secara perlahan, dia keluar untuk melihat keadaan apakah ada seseorang, dan tiba-tiba dia melihat sebuah bola yang terjatuh, melainkan dilempar oleh tim mereka. Fuck yeah, I'm ready. Saat melihat ke arah bola yang bergerak, dia melihat seorang gadis kecil melainkan si Abby. Rohan mengikutinya dari belakang ke arah mana dia akan menuju. Ken memberitahu kepada timnya untuk melakukan yang sudah diatur agar si Rohan jadi merinding. Zoom in there, Tone. Tibanya di sebuah ruang, Ken menyuruh tim lain untuk merekam dengan baik agar menjadi momen yang sangat menegangkan di adegan ini. Menyuruh Abby untuk melakukan jump scare yang membuat Rohan menjadi berteriak dan penuh ketakutan. Tapi apa yang terjadi ketika Abby mendekatinya dan tiba-tiba... Ternyata dia adalah psikopat yang belum sembuh dari penyakit gangguan jiwa. Setelah menusuk Abby beberapa kali, sadar bahwa ada seseorang yang bersembunyi di belakang kain, Rohan mengambil tali pinggang mengikat di leher si pria tersebut dan pada akhirnya mereka berdua menjadi korban. Lori segera bergegas untuk turun ke bawah mengatasi Rohan agar tidak ada lagi korban terhadap timnya yang lain. Dia mengambil sebuah obeng untuk berjaga jika ada penyerangan yang dilakukan. Tiba di tempat, salah satu timnya yang sudah tewas tergantung dan Abby yang dilempar ke bawah dengan tangan yang sudah patah dalam keadaan yang tidak lagi bernyawa. Ken menyeru Lori untuk segera meninggalkan tempat itu karena Rohan telah kembali untuk mencari korban yang lain. He was perfectly cast, Emmy. Well, in the closet, to be honest, we had no idea he'd be capable of something. Was she in you or was it a mistake?
Dan terjadilah pengejaran terhadap si Lori yang sangat ketakutan, apalagi semua pintu yang terkunci dan sangat susah untuk mendapatkan jalan keluar. Tiba di suatu tempat, untungnya ada salah satu timnya yang bernama Anna mengajak Lori masuk ke dalam sambil bertanya apa yang sedang terjadi saat Lori sedang menjelaskan, dan tiba-tiba pada akhirnya si Anna meninggal karena leher yang tersayat, dan terjadilah pengejaran yang sangat menegangkan disertai dengan jantung yang berdebar akibat merasa panik dan penuh ketakutan. Dengan obeng yang dia bawa, entah apa gunanya obeng itu, Lori secepat mungkin berlari untuk menyelamatkan diri. Sampainya di sebuah tempat, untungnya ada salah satu timnya yang lain mengajak Lori untuk masuk ke dalam, dan Rohan pun mengambil sebuah kapak untuk membantai mereka berdua. Lori pun secepatnya masuk ke dalam dan menyuruh untuk segera menutup pintu, dan pada akhirnya alhamdulillah mereka berdua berhasil selamat. Alright, Em, it's alright. You couldn't have done it. Lori menghubungi Ken melalui monitor untuk meminta bantuan serta saran solusi seperti apa dan bagaimana cara mengatasi Rohan agar tidak membunuh mereka semua. Ken meminta agar harap tenang dan santai ketika menghadapi masalah dalam keadaan situasi apapun. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Rohan masuk ke ruangan Ken dan membantai mereka berdua sampai menjadi hancur dan tewas pada saat itu juga. Guys, I'm losing you. Setelah membunuh kedua rekannya, Rohan melihat ke arah monitor bahwa yang tersisa hanyalah mereka berdua, dan pasti merekalah yang akan menjadi target ke selanjutnya. Mereka berdua melarikan diri dari tempat itu dan masuk ke dalam mobil agar segera cepat meninggalkan rumah sakit tersebut. Tapi apa yang terjadi? Seperti biasa dengan sebuah alasan kunci mobil yang tertinggal, si pria ini pun meminta kepada Lori agar tetap menunggunya di dalam mobil selagi dia keluar untuk mencari kunci mobilnya. Tiba-tiba muncul Rohan dari belakang memanggilnya dengan kata-kata yang sangat halus dengan obeng yang dia punya. Lori langsung menusuk tangan Rohan sampai tertancap di bangku mobil, dan Lori pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata Rohan adalah orang yang masih normal, melainkan mereka sudah bersekongkol dari awal untuk mengatur strategi rencana ini untuk mengerjain si Lori, dan bahkan korban-korban sebelumnya melainkan hanyalah sebuah drama yang dilakukan oleh tim mereka. Rohan pun merasa sangat kesal dengan apa yang terjadi kepada tangannya, meminta untuk segera menyelesaikan semua ini agar dirinya tidak bertambah terluka. Ken berharap kepada Rohan untuk bersabar dan tenang, berilah kesempatan waktu beberapa menit lagi untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih ekstrim kepada Lori agar terasa menjadi menegangkan. Karena terlalu kesal, Rohan tidak peduli lagi kepada mereka dan mencabut kamera yang ada di dalam mobil sampai koneksi mereka menjadi terputus. What's he done? Getting back online? Setelah Rohan mencabut obeng dari tangan, tiba-tiba kedatangan seseorang yang memakai topeng sambil membawa sebuah kamera yang dilengkapi dengan senjata tajam, dan muncul salah satu yang lain dari belakangnya menusuk kepala sampai tembus ke depan, dan dia pun menjadi tewas pada saat itu juga.
It's alright, I'm gonna go talk to him. Ken sendiri turun ke bawah untuk menjumpai Rohan, ingin bernegosiasi dulu agar jangan pergi karena mereka belum selesai melakukan syuting serta akan meminta kepadanya untuk bersabar dan jangan marah karena sedikit lagi pun akan terselesaikan dengan rencana yang sudah diatur dari awal. Keep me updated on Emma, the last thing who needs me to bump into her. Adegan berpindah, Lori masuk ke ruang kontrol untuk mencari si Abdul yang katanya ingin mengambil kunci mobil. Secara tak sengaja, dia melihat timnya yang lain ternyata masih hidup dan si pria ini langsung memutuskan sinyal penyebab rasa kesal rencana mereka sudah diketahui oleh si Lori. Secara aneh, muncul beberapa orang yang menggunakan topeng di semua monitor. Ternyata salah satu dari mereka sudah berada di belakangnya. Dia pun langsung dibunuh dengan benang yang ditarik sampai sebagian kepalanya menjadi terputus. Lori merasa curiga dengan mereka karena ada sesuatu yang tidak beres ketika memeriksa video satu persatu. Ternyata memang benar apa yang dipikirkan, baru sadar bahwa dia telah dikerjain oleh mereka. Dia langsung pergi dari tempat itu dan tidak peduli lagi serta melanjutkan dengan syuting yang mereka lakukan karena terlalu kesal ditambah marah akan tetapi tidak menjadi manja. Saat Ken tiba di mobil, ketika membuka pintu melihat Rohan yang terbaring tidak lagi bergerak sama sekali, berpikir dia sedang bercanda padahal memang sudah meninggal. Melihat kepala yang berdarah disertai dengan lubang dan merasa bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Muncul beberapa orang yang menggunakan topeng dengan sebuah kamera yang dilengkapi dengan senjata tajam. Ken merasa takut dan panik entah apa yang akan mereka lakukan. Dia pun langsung cabut untuk mencari tempat yang aman. Dan secara tak sengaja bertemu dengan Lori pada saat ingin pergi ke suatu tempat. Dia meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dan apalagi Lori baru saja melukai Rohan karena berpikir dia benar-benar orang yang sangat berbahaya. Ken menjelaskan bahwa dia memang bersalah tetapi ada sesuatu yang buruk telah terjadi, melainkan si Rohan telah dibunuh oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena sudah merasa ditipu, Lori menegaskan bahwa dia tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan dan meminta kepada si Ken untuk segera menghentikan semua ini. Lalu muncul salah satu dari mereka dari depannya. Dia berpikir bahwa orang ini adalah suruhan Ken atau rencana yang sudah diatur untuk mengerjainya. Everywhere. Don't. Your big twist. Who is that? Is that JD? Maybe you're just another wannabe actor who thinks they're going to be the next big... Tanpa berpikir panjang, Lori menjadi marah-marah dengan tidak jelas dan tanpa sadar bahwa yang di depannya melainkan adalah benar-benar psikopat yang asli. Dengan bersikeras, orang ini langsung menunjukkan kepadanya bahwa dia bukanlah seperti yang dipikirkan, menyekik di leher dan mendorongnya ke belakang disertai muncul beberapa temannya yang lain dan pada akhirnya dia baru percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Ken. Saat ingin melakukan pembantaian, salah satu dari mereka dihubungi oleh sang bos besar. Entah apa yang dikatakan, saya pun tidak bisa mendengar karena HP-nya agak terlalu jauh. Namun pasukan ini semua bubar entah kenapa dan malah membiarkan mereka berdua menjadi hidup. No, we're not going back in there. Where is she? They're still be crawling. Setelah pasukan itu pergi, mereka berdua mencari Abby serta timnya yang lain mungkin saja masih selamat. Tiba di sana, si Abby yang sudah menghilang dan salah satu timnya yang sudah menjadi tewas dengan keadaan dada yang tertusuk. Ketika membuka isi rekaman video yang ada di kamera, ternyata Abby masih hidup dan tidak dibunuh, melainkan disekap di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat lokasi dan mereka
mereka berdua segera bergegas untuk mencari agar dia bisa diselamatkan. What we're going to do, we're just going to casually stroll out of here. Abby's alive. Sesuai dengan arah yang diberikan, Lori mengambil sebuah senjata tajam dan pergi ke ruangan kendali untuk mendengar pemberitahuan dari bos mereka, termasuk beberapa teman timnya di dalam ruangan itu yang sudah habis dibantai dan sebagian yang tersisa hanyalah Ken dan Lori. Why would we need them? Let go of me, you fucking... Sang kepala memberi mereka waktu 20 menit untuk menuruti perintah yang diberikan. Jika berhasil Abby diselamatkan, mereka bertiga akan dibiarkan untuk hidup dan pergi dari tempat ini. Mereka langsung pergi ke lokasi tempat agar secepatnya Abby bisa diselamatkan. Tanpa sengaja bertemu dengan salah satu dari mereka tanpa perintah dari bos. Secara diam-diam ingin menyerang Lori bersama Ken. Secara kebetulan tiba-tiba mesin pemotongnya menjadi rusak. Tanpa berpikir panjang, langsung menyerang tanpa menggunakan alat apapun dan pada akhirnya secara tak sengaja menjadi tewas di tangan Lori dengan senjata tajam yang dibawa olehnya. Mereka langsung menuju ke tempat lokasi Abby ditanam. Dengan waktu yang tersisa, mau tidak mau mereka harus berusaha untuk menggali tanah dengan cangkul dan pada akhirnya si Abby berhasil diselamatkan. Berpikir ini semua sudah berakhir tetapi masih belum. Muncul mereka menahan Lori dan Ken serta si Abby. Si ketua memberi satu kesempatan hanya untuk si Lori saja, bahwa dia harus memilih si Lori akan dibiarkan lepas, akan tetapi siapa di antara mereka berdua yang akan dipilih untuk pergi bersamanya. So what now? No one said anything. We did it. We got the girl. We get to live now, right? You won't believe what happened today. Setelah mengambil keputusan, Lori lebih memilih untuk pergi bersama Abby dan si Ken terpaksa harus ditahan dan dibawa oleh sekelompok mereka. Sang ketua memberikan sebuah mobil dan waktu beberapa menit agar mereka bisa pergi dari tempat ini. Jika lewat, maka mereka berdua tidak diberi kesempatan untuk hidup. We are watching. Sebelum Ken dibakar, mereka menunjukkan sebuah rekaman video dan ternyata di balik semua ini bukan lain adalah si Abby yang bekerja sama dengan sekelompok ini. Merasa tidak menyangka bahwa si Abby telah berkhianat, si Ken pun terpaksa harus menerima kenyataan walaupun menimbulkan rasa penyesalan dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah sesuatu yang membuat kita puas tidak harus membuat orang lain menderita. Maka dari itu, ingat, karma akan berlaku. Saya sebagai Boy mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan saya doakan agar bisa mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.